Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang anak-anak semua. Terima kasih atas kehadirannya. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bu Nungki bisa dipimpin doa, Mbak Nungki? Ya Bu, bisa Bu. Ya teman-teman, sebelum kita mengawali kegiatan pada pagi hari ini, malah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih Mbak Nungki sudah memimpin doa. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semua? Baik, Ibu Ayu. Alhamdulillah baik Bu. Baik, Sehat, ya. Bu. Hal baik apa yang sudah dilakukan hari ini? Tadi pagi? Mbak Cici? Piring. Oh iya, cuci Membuang piring, Mbak Siti. Membuang sampah. Bu, Mas Rizal apa? menyingkirkan batu di tengah jalan tadi. Nah iya, itu sangat bermanfaat sekali. Oke, terima kasih. Anak-anak, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Apakah sudah pernah mengikuti? Belum. Belum Bu. Di sini sudah kenal semua ya, jadi tidak usah perkenalan. Sudah ya? Ya Bu. Sudah kenal? Sudah. Oke, karena sudah kenal, kita langsung ke penjelasan tentang konseling kelompok. Konseling kelompok adalah kegiatan konseling dalam kelompok di mana kita nanti akan mengentaskan permasalahan dalam suasana kelompok. Jadi nanti anak-anak saling memberikan masukan, saran untuk menyelesaikan salah satu permasalahan yang kita pilih. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Ya, Bu. Bisa Bu. Bisa Bu. Nah, anak-anak di sini kan tadi datang ke sini sudah dengan sukarela, ya. Nanti kita menjaga kerahasiaan selama pelaksanaan kegiatan konseling kelompok, ya. Jadi tidak dibahas di luar. Nanti anak-anak menyampaikan pendapat dengan sopan dan menghargai pendapat teman. Kemudian anak-anak sekalian di sini sebagai anggota kelompok dan Bu Anis sebagai guru BK, sebagai pemimpin kelompok, nanti anak-anak bisa menyampaikan permasalahannya, permasalahan yang terkini gitu ya. Nanti kita melaksanakan dengan menyampaikan permasalahan kelompok seperti itu, bisa dipahami? Bisa ya, oke. Untuk Bu. Nah, kegiatan kelompok ini bertujuan supaya nanti kita menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang akan dibahas. Sebelum itu kita ice breaking ya, biar semangat. Mau? Mau Bu. Mau Bu. Ice breaking itu melanjutkan cerita. Ya, dari kata terakhir gitu. Misalnya Mas Rizal saya menyampaikan, saya pergi ke pasar, dilanjutkan sama sebut nama Mbak Nungki, Mbak Cici, Mas Rizky, dan seterusnya gitu ya. Oke, dimulai dari Mas Rizal. Tanya gini, saya pergi ke sekolah, lanjut Mas Rizal. Sekolah apa gitu dilanjutkan, cerita bersambung. Oke. Sekolah luar biasa menampung siswa yang keterbelakangan mental seperti itu. Mas Rizky. Lanjut. Sekolah luar biasa yang menampung siswa keterbelakangan mental dengan jumlah 50. Mbak Cici. Kelas luar biasa yang menampung siswa luar biasa jumlah 50 di Kabupaten Cilacap. Selanjutnya Bu Siti. Sekolah luar biasa yang menampung menampung 50 di Kabupaten Cilacap, Kota Bu Siwi. Ya, silakan Siwi. Dilanjut ya, berarti Ya. dari kota gitu. Ya, bisa. Ya.
Kota Cilacap adalah kota kelahiran saya. Terus Nungki, Namun saya lahir di Purwodadi. Siapa ya? Bu Rosa? Mbak Rosa, ya, Purwodadi jauh dari kota Wonogiri. Pak Rizky? Wonogiri, tetangganya Klaten. Mbak Siti. Klaten berdekatan dengan Wonogiri. Purworejo. Gak nyerah, Bu. sudah ya? Sudah semua ini ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, Kak, sudah. Ya. Apakah sudah siap melanjutkan kegiatan konseling kelompok? Siap. Sudah, Bu. Sudah siap. Kita janji ikrar konseling kelompok dulu ya, supaya memperkuat kerahasiaan. Dari sini ikuti kata-kata dari Ibu ya. Iya, Bu. Ikrar konseling kelompok. Ikrar Konseling kelompok. Ikrar konseling kelompok. Saya 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 dengan ini menyatakan bahwa dengan menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima saya sanggup dan menerima menyimpan, memelihara, menjaga, menyimpan, memelihara, menjaga dan merahasiakan dan data merahasiakan atau lainnya yang saya terima yang saya terima baik dari diri yang saya terima baik dari saya baik atau dari diri saya juga, atau dari siapapun juga, yaitu data dan atau keterangan yaitu data dan itu data atau keterangan yang tidak boleh yang tidak yang dan tidak tidak boleh layak diketahui orang lain. dan tidak layak diketahui orang lain. dan tidak diketahui oleh orang lain. Oke, ini tadi anak-anak sudah sepakat untuk menjaga kerahasiaan. Selanjutnya pada konseling kelompok ini menggunakan teknik scaling question atau teknik pertanyaan berskala. Jadi silakan anggota kelompok masing-masing menyampaikan permasalahannya dan diberikan skala. Nah, di sini permasalahannya kan itu apa dari data anak-anak ini itu pernah tidak berangkat tanpa keterangan, itu kenapa gitu, dari absen gitu. Silakan alasannya apa disampaikan. Jadi tidak usah membahas yang lain, kita penyebabnya apa gitu. Kemudian nanti kita pilih yang skalanya paling tinggi. Skalanya itu 1 sampai 10. Anggota kelompok langsung menentukan permasalahannya saya ini Bu, membantu sarapan, membantu Ibu berjualan. Skalanya saya 3 dan seterusnya. Bergantian nanti kita pilih yang tertinggi seperti itu. Silakan dari Mas Rizky. Kenapa tidak berangkat tanpa keterangan? Alasannya apa? Kalau saya berangkat tanpa keterangan itu biasanya kalau malam nonton Liverpool, Bu, begadang nonton bola. Ya, begadang. Nah, begadang itu berarti skalanya berapa? Berapa ya, Bu? Teman-teman berapa kira-kira? 3 kali, Bu ya? Oh, 3. Oke. Mbak Cici, apa permasalahannya terkait itu? saya tidurnya malam karena ngomong adik, Bu. Ngomong adik, skalanya berapa Mbak Cici? Skalanya 2 mungkin Ibu, 2 saja. 2. Mbak Nungki, permasalahannya apa Mbak Nungki? Ya Bu, itu Bu, saya tidak masuk sekolah tanpa keterangan karena malamnya saya bantu ibu saya jualan nasi pecel. Oh,
Iya, jualan nasi pecel ya. Skalanya berapa? Skalanya 2, Bu. Jarang-jarang soalnya. Skalanya 2. Mbak Rosalia, berapa Mbak Rosalia? Permasalahannya apa? Iya, kalau saya hampir sama dengan Mas Rizky ya. Sukanya begadang, Bu. Begadangnya kalau saya itu nonton drama Korea itu satu paket, Bu. Jadi bisa dari episode 1 sampai episode terakhir. Jadi jam 4 itu baru bisa tidur dan akhirnya bangun kesiangan dan terlambat gitu. Dan kadang suka langsung bablas bolos, Bu, begitu. Kalau untuk skalanya mungkin sama dengan Pak Rizky 3 ya. Mas Rizky 3. Oke, selanjutnya Mbak Siwi. Apa Mbak Siwi permasalahannya? Oh ya, kalau saya permasalahannya saya bolos karena itu Bu, saya pengen jalan-jalan aja sih, bosen sekolah terus Bu. Saya malas gitu pengen jalan-jalan, happy-happy aja sih Bu. Malas. Ya, saya skalanya paling 5 Bu kalau saya. Iya, 5 ya. Iya. Berat ya. Oke, Mbak Riza. Mas Wawan. Mas Wawan. Oh, Mas Rizal, Mas Rizal. Silakan Mas Rizal, permasalahannya. Sering alfa, Bu, saya, Bu. Ya, karena nonton YouTube, Bu, sampai malam. Skalanya berapa Mas Rizal dari nonton YouTube itu? 3 ya, Bu. 3, oke. Selanjutnya Mas Wasis. Nggih, Bu. Kalau saya begadang, Bu, sering begadang. Begadangnya mabar, Bu. Mabar, iya. Nggih. Skalanya berapa Mas Wasis? Skalanya kurang lebih sekitar 3, Bu. 3, oke. Selanjutnya Mbak Siti. Berapa Mbak Siti? Apa permasalahannya? Ya Bu, permasalahan saya itu sering nggak masuk sekolah tanpa keterangan. Karena males, stres Bu, pusing. Pusing, stres ya. Ya, Kira-kira ini berapa ini skalanya kalau Mbak Siti? kalau stres berarti tinggi apa rendah Bu? Ya, bisa tinggi itu Mbak Siti. Berapa Kalau Mbak tinggi, Siti? Kalau tinggi berapa? 1 apa berapa Bu? 1 sampai 10 itu yang tertinggi 10 Mbak Siti. Oh ya, berarti Yang paling berat yang harus kita selesaikan gitu. kalau menurut saya itu 9 Bu. Oh 9 cukup berat ini ya, akut harus kita selesaikan. Bagaimana ini teman-teman, setuju kalau Mbak Siti yang kita bahas dulu? Setuju, Bu. Setuju Bu. Setuju, Bu. Ya kasihan Bu itu Mbak Siti. Oke Mbak Siti, apakah Mbak Siti bersedia untuk kita bahas permasalahannya? Ya Bu, bersedia. Bersedia, silakan Mbak Siti boleh menceritakan secara lebih rinci permasalahan yang Mbak Siti alami. Iya Bu, jadi saya itu sering nggak masuk sekolah. Sebenarnya saya itu mengalami tekanan kayak gitu Bu, tekanan dari rumah, dari keluarga, orang tua yang mengharuskan saya itu harus mendapatkan nilai yang bagus, padahal saya itu nggak bisa Bu, tapi itu yang membuat saya tertekan. Kemudian selain itu di rumah juga harus beres-beres, apa-apa harus saya yang melakukan kayak gitu Bu. Iya Mbak Siti, dari tekanan itu ya ada beres-beres. Dari anggota kelompok silakan apabila mau memberikan saran. Silakan Mas Rizky bisa menanggapi dari permasalahan Mbak Siti, menanyakan lebih rinci atau bagaimana. Silakan Mas Rizky memberikan pendapatnya. Ya, kalau pendapat saya Bu, apa yang dilakukan Mbak Cici itu bagus ya Bu, tapi tidak melupakan kewajiban kita sebagai seorang pelajar. Ini termasuk pengingat bagi diri saya sendiri juga Bu. Tugas utamanya belajar, sekolah, seperti itu Bu.
Ya, tugas utama sekolah itu dari Mas Rizky ya. Selanjutnya dari Mbak Cici, bagaimana tanggapannya untuk permasalahannya Mbak Mungkin Siti? untuk Mbak Siti lebih bisa mengatur waktu lagi mungkin supaya masalahnya yaitu tadi terkait dengan waktu mungkin Mbak Siti itu Bu. Waktu ya, dari Mbak Cici dari waktu. Selanjutnya Mbak Siwi. Monggo Oh iya bisa. Bu, mungkin Ya, saya mau tanya dulu ini ke Mbak boleh. Siti. Mbak Boleh. Siti itu sudah bolosnya itu berapa kali Mbak Siti? Iya, ya, 1 minggu itu kadangan 2 kali kayak gitu nggak masuk. Berarti itu kemana saja tadi? Eh, Kadangan di rumah, kan orang tua kerja, kadangan di rumah. Terus tapi orang tua kan taunya berangkat sekolah kayak gitu. Berarti di rumah aja. Ya, ya kadangan main juga sih. Ya, itu dari Mbak Siwi menanyakan tentang kemana aja Mbak Siti. Ternyata di rumah aja ya Mbak Siti. Ya, Mas Rizal mau menanggapi boleh bertanya pada Mbak Siti. Kalau dari saya gimana ya? Masukan sih Bu Anis pada Cici ya, agar mengatur waktu ya sama ya tadi ya dengan siapa tadi, manajemen waktu ya perlu di kapan kita punya membantu orang tua, kapan kita harus belajar seperti itu. Dari saya seperti itu sih ya Bu Anis. Ya, ya terima kasih Mas Rizal ya untuk mengatur waktu Mbak Siti. Bagaimana Mbak Siti? Iya Bu. Dari tanggapan teman-teman? Ya, dari tanggapan teman-teman berarti tadi saya menangkapnya saya harus mulai bisa membagi waktu antara belajar, membantu orang tua, kemudian kalau waktunya sekolah ya berangkat sekolah, nggak membolos kayak gitu Bu. Iya Mbak Siti, oke. Selanjutnya bagaimana Mbak Siti menentukan langkahnya untuk tidak membalas lagi gitu. Rencananya bagaimana Mbak Siti, menurut Mbak Siti? Rencananya gimana ya teman-teman ya? Ya. Menurut teman-teman gimana? Saya harus ngapain? Iya. Mas Wasis bisa memberikan masukannya? Oke, sekedar usulan buat Mbak Siti nih, Ya. membagi waktu Mbak Siti itu penting sekali, karena kalau terlalu banyak bolos juga nanti yang rugi juga Mbak Siti sendiri. Jadi harus belajar untuk membagi waktu, memanajemen waktu tadi seperti sarannya dari Mas Rizal itu udah bagus sekali. Ya, terima kasih Mas Wasis. Begitu dari Mas Wasis ya Mbak Siti ya. Iya Bu. Ya harus mulai membagi waktu lagi, memanajemen waktu lagi biar nantinya saya tidak membolos lagi, kemudian lebih rajin lagi dan keinginan orang tua itu minimal saya bisa membanggakan kayak gitu. Ya, oke. Terima kasih Mbak Siti dan teman-teman anggota kelompok yang lain. Karena waktunya sudah mendekati selesai, berarti kegiatan konseling kelompok ini akan segera diakhiri. Ya, nanti akan saya tanyakan perasaannya. Coba perasaan setelah melaksanakan ini, Mbak Siti bagaimana perasaannya? Ya Bu, perasaan saya menjadi lebih lega lagi dan sudah sadar
Tadi wasis sudah menjelaskan bahwa ketika saya membolos terus, saya akan rugi kayak gitu. Jadi saya senang udah melakukan konseling ini. Terima kasih Bu Ani sama teman-teman semua yang udah membantu saya. Ya, sekarang saya tanya ya Mbak Siti, skalanya berapa setelah mengikuti konseling kelompok ini? Jadi, tadi kan 9 ya, sekarang berapa jadinya? Oh iya, sekarang jadi 2 Bu. Oh, alhamdulillah ya jadi 2. Oke. Kemudian dari teman-teman anggota kelompok silakan dapat memberikan kesimpulan dari kegiatan hari ini. Dari Mbak Cici, kegiatan hari ini apa yang sudah didapatkan Mbak Cici? Kegiatan yang sudah didapat hari ini, kita bisa mengevaluasi diri lagi terkait dengan manajemen waktu ya Ibu, supaya tidak membolos lagi, bisa mengatur waktu lagi, sehingga bisa mengikuti proses pembelajaran di sekolah dengan baik. Ya, terima kasih Mbak Cici atas kesimpulannya. Selanjutnya dari Mbak Riza, bisa menyampaikan kesimpulan apa yang didapatkan hari ini. Oh, Mbak Riza suaranya tidak terdengar. Oke, saya ganti ke Mas Rizal. Senang sih, Bu. Bagaimana? Senang ya, mewakili permasalahan dari teman-teman semua sepertinya. Ya. Tidak hanya Mbak Cici, tapi yang lain agar bisa mengatur waktu dengan baik seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya perasaannya Mbak Siwi. Oke, perasaannya kalau saya senang Bu, jadi tercerahkan bahwa tadi membolos itu tidak baik Bu. Jadi membuat kita itu ketinggalan pelajaran dan kita juga harus pintar-pintar membagi waktu itu Bu. Iya, dari Mbak Nungki, rencananya gitu setelah mengikuti konseling kelompok ini bagaimana Mbak Nungki? Rencananya saya akan masuk sekolah terus Bu. Kalau misal saya merasa sakit, saya minta dibuatkan surat izin sama ibu saya. Terus nanti saya juga membantu ibu saya jualan pecelnya jam 10 sudah pulang gitu Bu. Yang dulu biasanya jam 1 baru pulang. Ya, terima kasih Mbak Nungki. Jadi anggota kelompok dapat mengambil makna yang baik, mengambil solusi-solusi dari permasalahan yang sudah kita bahas. Nanti pertemuan selanjutnya bisa dengan konseling individu dan pertemuan selanjutnya kita melanjutkan dari permasalahan yang skalanya di bawah ini seperti itu. Oke. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa bisa dipimpin sama Mas Rizky. Ya, baik teman-teman sekalian, untuk mengakhiri kegiatan kita pada kali ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan konseling hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.